Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ya, Hop 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 hop. Sinematik. untuk mengisi kekosongan video selama ini dikarenakan orang-orang yang pada sibuk, jadi saya memutuskan untuk membuat konten yang lebih gampang, lebih mudah tentunya, tidak perlu banyak edit, yaitu konten cerita tentang horor. Wih, thank you, bravo. Nah, untuk narasumber konten kali ini, mereka adalah dua orang sepupu saya. Silakan perkenalkan diri kalian. Hai. Kamera. Nama aku Andi, asal Amuntai. Udah, gitu aja. Lau bro. Ya, kenalin, aku Sekian, asal ya sama Muntai. Ini. Nah, mereka berdua ini mahasiswa dari Universitas. Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Mantap tuh. Itu salah satu, mungkin satu-satunya. Jangan sih, berbahaya Gak sekali. boleh. Astagfirullah. Nah, berarti ini mau langsung masuk ke cerita video hantunya atau gimana? Cerita hantunya atau gimana nih? Langsung. Langsung aja kali ya? Langsung. Biar cepat, karena panas. Iya. Ya udah, sekarang kalian bisa ceritakan pengalaman kalian ketemu. Jadi hantu apa nih? Banyak ya? Enggak, hantunya apa dulu nih maksudnya? Nggak tahu namanya. Nggak sempet kenalan soalnya. Anggaplah, wujudnya kayak gimana nih? Kayak kunti atau pocongan gitu? Cewek. Tapi bukan kunti. Oke, kita anggap ini kunti ya, lebih mudah. Itu awalnya gimana tuh? Berapa tahun yang lalu tuh? 2018. Nah, jadi dulu 2018 ceritanya kami mau tes masuk kuliah di Banjarmasin tuh. Jadi kan dari Amuntai pergi naik mobil teman, bapak teman. Bapak teman. Berapa orang tuh? 4 orang, kami 4 orang. 4 orang, kami 4 orang bersama 2 orang ortu si teman yang nyetir. Berangkat sekitar pukul 7 sampai pukul Ke Banjar 4 jam anjir. 4 ya? Berarti jam 11. 8, 9. Oke, jam 12. 11. Oke, pukul 12 sampai. Perasaan lu udah jujur deh sampai 5 jam tuh berarti. Iya, wes. Mantap. Berarti perjalanan 5 jam terus Sampai zuhur. Nah, kami tiba di sebuah komplek. Di sana itu kami nginep di rumah kakak teman kami. Nah, jadi di perjalanan temen aku udah bilang tuh, bro, ini komplek aneh, rumahnya gede-gede, terus bagus-bagus kan, tapi selang-seling tuh di sini rumahnya berisi. Ini yang paling gue males nih dari pembuatan ini video. Dari kemarin kita udah Curhat bikin dikit nih. video berkali-kali, lampunya selalu kayak gini, HP-nya tiba-tiba bermasalah, kondisi yang sangat luar biasa. Udah lanjut. Nah, jadi sampailah kami pukul 1, sholat, makan, terus tidur. Di komplek itu. Komplek itu, lupa nama kompleknya, ingat? lupa. Yang jelas di daerah Banjarbaru. Nah, jadi kami bangun sekitar pukul 4, bangun bertiga nih. Ya, satu masih ketiduran. Susah banget tuh orang dibangunin. Terus sholat asar. Nah, karena penasaran dengan cerita si teman tadi, akhirnya kami mencoba untuk menelusuri komplek tersebut jalan kaki. Itu jam Berapa? 5 rasanya. 5 sore. Pukul 5 sore. Jalan. And ada yang aneh nggak kemarin?
saat jalan nggak ada yang aneh. Terus Yang aneh sih saat foto. nah gimana tuh, ceritain, lupa nih. Kan waktu jalan lalu tiba di suatu Lokasi ya. lokasi yang Agak mana rimbun. agak rimbun. Ya cobalah foto di sana. Yang moto lo kan Gantian sih sebenarnya. Gantian, cuman ketika aku motoin lo, kamu dan si teman kami, tadi namanya Edwin ya. Teman kami Edwin, mereka foto dengan gaya yang aneh tuh, kayak gitu. Dua. Nggak paham maksudnya apa. gaya salib ya. Nah, setelah dicek-cek fotonya, yang ini notice, ada apa? Ada apaan kemarin? Di antara pohon-pohon itu ada wajah cewek. Cuma ya nggak jelas sih. Sayangnya, Gelap. teman kami takut. Hapus foto tersebut. Balik, terus teman kami yang tadi ketiduran ngomel. Wah, kok gue nggak diajak? Pokoknya malam ini kita jalan lagi. Kayak gitu. Ya udah kan ya, malam, and a normal activity, belajar juga buat besok tes. Terus pukul berapa kelarnya belajar? Kelar jam 9 rasanya. Pukul 9 jalan lagi, telusurin Belum lagi. sih. Hah, belum? Kita jalan sekitar jam 10.20. 10.20 setengah 11 berarti setengah 11 malam tuh. Malam kedua. Cuma malam pertama rasanya agak malaman juga. Iya lah. Dikat lah, bisa dikat lah. Bisa. Oh berarti ini jam setengah 11 malam berarti lu jalan lagi tuh. Kan pertamanya lu siang jalan. Sore. Sore jalan ngelilingin komplek, ngefoto temen, dapat tuh foto wajah cewek yang kita masih tidak tahu itu entah hantu atau cuma semburat cahaya. Mungkin. Nah terus malamnya berarti lu pada jalan lagi tuh, Jalan lagi. keliling lagi. Mantap, hari pertama di komplek udah secara tidak langsung menjadi penjaga malam komplek tersebut. Nggak digaji tapi. Nah terus gimana tuh yang malam ini? Aman sih ya. Malam pertama aman sih, soalnya Aman. kan Nggak jauh juga yang eksplornya. sekitar ya nggak sampai jam 11 sih. Bentar aja. Kan keinget besok juga ada yang harus lebih penting yang dikerjain. Ada yang lebih penting. Berarti malamnya nggak ada Nggak ada kejadian apa-apa. apa-apa. Comeback, Balik rumah. tidur, besok tes. Nah habis tes, Party dulu. party dulu, terus ada wacana lagi. Ya udah bro, kita malam ini coba deh explore lebih banyak dan lebih lama. Siapa tahu punya pengalaman yang Mau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya niat kalian explore itu mau ngapain sih? ya kan Cari emang kerjaan. udah dari SMA ya, kami emang udah suka cari hal-hal yang berbau gaib gitu. Oh berarti nih ceritanya sengaja mencari entah hantu dan sebagainya lah ya? Ya sengaja. Secara sengaja. Mantap, orang nggak ada yang mau ketemu setan ini dicari anjir. Ya elah, lo juga pengen. Dia yang ngajarin saudara-saudara. Oke. Semi dari dukun mungkin. Mencari untuk ditinggalkan, anjir PHP. Pak boy sih. Nah terus pukul berapa tuh mulai jalan lagi? Agak malaman lah, sekitar di atas pukul 10 berapa yang inget gue. Menjelang jam 11 pokoknya. Itu malam kedua berarti. Kedua. Caranya besok mau balik kan? Jadi puas-puas dulu lah, cari setan. Nah, terus gimana tuh malam keduanya? Jalan mungkin sekitar 5-10 menit ya. Dengar tuh suara gemelan. Di kami tuh di perempatan jalan Di komplek di komplek tersebut. Di bangke. Nah terus di sebelah kiri kan ya? Ya, Di sebelah kiri. Tapi gue penasaran nih, saya gue potong Kiri. dulu. Ini Ah. kompleknya kayak gimana nih? Ini perempatan jalan itu rumah-rumah yang sampingnya pada kosong atau gimana? Waduh, Atau gelap? gelap aja sih, gelap remang-remang. Oh berarti masih ada lampu yang nyala Oh dong? masih. Tentu masih kan ya? masih. Masih. Nah waktu denger
Oke, iklan. Waktu denger tuh suara, Hmm. ya gentar lah ya, pengen balik aja. Tapi Aneh kan, Ah, jam ah. segitu. Tapi aku penasaran. Ketika mau balik aku ngomong, salah satu dari kalian temenin aku di samping, sisanya boleh ada di belakang. Kita telusurin nih asal suara. Ini antara bocah pemberani dan bocah yang menyeret teman-temannya menuju kesialan. Akhirnya teman kami yang ketiduran itu memberanikan diri. Oke, gue di samping lo. Mantap. Terus Terus main telusurilah. Hah? terus bunyi gamelannya gimana tuh? Masih ada. Masih? Masih. Kayak enjoy aja tuh suara. Berarti itu udah di perempatan bunyi gamelan, lo pada nekat tuh nerobos jalan. Iyo. Mantap. Nah, terus Terus telusurin kan ya. Terus sampai ke mentok tuh. Mentok ketemu Mentoknya rumah. Ketemu rumah dan jelasin deh apa yang kita temui. Bentuknya nggak ketemu rumah sih, bentuknya masih tribun kan. Ah iya. Lalu belok ke kanan dikit, lalu di situ ada rumah. Nah gitu tuh. Lebih detail nih. Jadi situlah ada di depan, nggak ada depan rumah sih, di halaman rumahnya ada cewek main gemelan. cewek main gamelan jam Jam 11 11 malam. Ngapain? Ngapain coba? Cewek main gamelan jam 11 malam di tempat yang banyak pohon-pohon gedenya. Luar biasa. Itu kesannya antara manusia yang mau jadi hantu atau itu memang hantu. Mungkin ngehibur makhluk dia kali ya. Atau tuh jangan-jangan karena kita nggak bisa lihat kan, sebenarnya dia main penontonnya banyak di depan anjir. Gila sih. Tapi waktu itu Mampir ya, kamu. tapi waktu itu kami kayak masih mikir itu manusia. Jadi Esek, ini kita ngeledekin ini kena batunya gak sih? Ntar malam ntar misal tuh kayak apa, dia main gamelan, ada yang ngomongin gua, dia pentok gamelannya, kepala kita dipentokin. Lanjut. ya mikir manusia kan ya. Karena kami mikir itu manusia, Kemarin ngadep ke kita atau ada ke kita. Dan itu aneh juga sih. Harusnya kan kalau ada orang yang datang, harusnya dia kontak mata dulu kan sama kita. datar bro. Nah, dia nggak ngeliat gitu, dia fokus aja. Ya oke, kita tinggalin dengan berpikir oh itu manusia. Nah, terus jalan sampai itu ke jalan yang ada kedengar suara chainsaw apa gergaji mesin. Nah ceritain deh lo lebih ingat, pokoknya karena di situ kan ada suara anjing tuh. Aku udah ke belakang, lo yang jalannya gelap. ceritain deh di part itu. Nggak lupa bro. Itu yang jelas ada suara chainsaw, terus ada suara anjing. Berarti ini suara gergaji mesinnya ini dekat atau jauh nih? Lumayan jauh, cuman kalau kami telusurin nih jalan pasti ketemu. Mikirnya kayak gitu. Ketemunya ketemu apa nih? Ketemu suara ya. Penerbangan liar. Aku takutnya ya ada buka Begal. Ya. kan. Akhirnya aku di belakang aja tuh. Biarin teman-teman yang di depan. Gokil Kalimantan. Gangguan di jalan adalah hantu, psikopat pemegang gergaji, sama binatang buas. Mantap, 3. Mantep tuh. Anjing liar. Nah terus Ada bau juga kan ya. Bau busuk. itu gimana tuh? Gak Pas? jelas, Bro. Ini kan habis. Itu barengan tuh, Eh, 3 kejadian tuh. Oh berarti itu Barengan. masih beruntun saat itu juga. Barengan. Bau busuknya dekat pohon pisang kan. Ya. Ada dekat pohon pisang juga. Karena makin gelap dan suaranya makin menjadi-jadi, kita ambil alternatif jalan yang lain kan. Tinggalin aja tuh jalan, kita belok ke kanan. Terus jalan. Nah di sini udah pukul 12 lewat kan ya? Yang sudah lewat lewat 10 menit kira-kira. Nah di situ di saat udah puas nge-explore jalan-jalan di sana, ketika aku pribadi merasa udah aman, enjoy, di situ kami muter lagu, atau bukan muter lagu, nyanyi.
Ya menurutku untuk aku berpikir sekarang ya, itu sangat tidak sopan nyanyi di tempat yang sepi barengan sama teman-teman. Gak cuman Saiton, manusia pasti juga terganggu menurut gue. Berarti lu pada nyanyi rame-rame tuh, nyaring berarti. Nyaring berubah banget kan. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah di saat nyanyi enjoy dan I feel nggak ada bakal terjadi apa-apa lagi, dari belakang kami ada titit. Apaan tuh? mobil mau lewat. menghentikan nyanyian kami. Jadi kan nih jalan nih, ada mobil di belakang. Awalnya di tengah berempat. Akhirnya kan minggir kan. Kami dua orang, lo sama Diva ke sebelah kiri, Yap. aku sama Edwin ke sebelah kanan. Oh, kepisah atau kebagi? Bisa bagi. Nah waktu itu, ini aku ceritain dari sudut pandang aku dulu ya. Aku di depan, di belakangku Edwin. Nah siku kiriku ada yang nyolek. Berbaliklah aku ke belakang dan bro itu Allahu Akbar. sampai sekarang itu adalah penampakan yang sukses bikin aku teriak Allahu Akbar dan kakiku lemes. Jadi posisinya itu dia itu kayak gini. Nah kayak gitu. Saya berdiri. Rambutnya ya bagaimana orang gila. Rambutnya kusut sepinggul sih. Dan aku ingat dia tuh kayak nggak pakai busana. Widih, Rapunzel, seksi banget. Saya oke lah kalau yang kulitnya mulus ya nggak bisa lah bisa tapi itu tulang dan gimana ya kayak daging yang masih nempel di tulang, dikit-dikit lah ada dagingnya, sisanya tulang. Dan Berarti gini dong, pas ini mobil tadi lewat kan, lu bocah kan berempat kebagi dua tuh. iya. Nah, lu madep ke depan kan masih berarti. Tiba-tiba lengan lu dicolek. Enggak, gue ngadep ke teman-teman. Oh, ngadep ke teman-teman ke seberang jalan. Ngadep ke ini Lengan lu dicolek dari belakang lu. belakang. Normalnya harusnya si Edwin juga ngeliat dong si tuh cewek nyolek, tapi nggak ada yang ngeliat. Nah, terus berarti lu langsung balik ke belakang. Langsung tuh teriak Allahu Akbar, kaki lemas. Berarti itu dia di depan lu atau ada jaraknya tuh? Jaraknya teman gue. Jadi dia di belakang Edwin, Gimana sih? Dari samping sini ya berarti? Atau gimana? Nah nih lo Edwin ya. Anggap lo Edwin. Berarti gue di sini. Terus setannya di sini. Oh, berarti di sini. Nah, Buset, deket banget anjing. Berarti itu udah deket, rambutnya awut-awutan, cuma ada tulang sama daging yang nempel dikit-dikit. iya. Gila sih. Enggak sih, bukan masalah lihat hantu itu emang nggak enak gitu loh. Cuma ini komplek nggak kenal kompleks siapa. Baru hari kedua di situ. Udah. Pokoknya Terus gimana tuh? gue kan langsung lemes. Teman-teman ngangkat. Teman-teman nanya, Oh, berarti pingsan dong? enggak, lemes aja. Roboh. Terus diangkat teman-teman. Rapuh aku. Yang asalnya kuat digiring anjir. Lo lihat apa? Gue nggak mau cerita. Dipaksa cerita di situ. Dipaksa gue. Orang kalau satu lihat kejadian aneh, diam mendem biar kalian selamat anjing. Ini bro cerita bangsat biar kita ngerasain hal yang sama. Dipaksa gue bro. Ya akhirnya nyamping dua ya. Jangan di lokasi itu. Jalan agak jauhan. Jalan agak jauhan. Cerita di jalan. Di tempat yang agak terang lah. Cerita. Dan akhirnya kan kaget. Lo lihat itu. Nah gue tadi pas mobil lewat, kata temen gue, sampai gue sih, kata teman aku, HP aku bunyi sendiri, getar sendiri. Nah yang ini, waktu mobil lewat, dengar orang ketawa. Gimana ketawa? Ya bener nggak? Lo yang dengar? Ketawa sama nangis. Cewek. Nah jadi pas mobil lewat itu, kami bertiga mengalami
hal mistis namun berbeda. Tapi di waktu Satu bersamaan. bahasa yang bersamaan. Yang satunya nggak kenapa-kenapa dan dia malah marah-marah, kesel, nggak mendapatkan pengalaman horor. Dia yang cerita kompleknya bermasalah, dia yang nggak dapat. Dia yang ceritain kompleknya aneh, dia yang nggak ngerasain apa-apa. Ibaratnya berarti gini ya, ada orang bagi zakat, bro, sana kita ngambil zakat, dia yang ngajak, dia gak dapat apa-apa. Gak dapet. Nah finally cerita dan aku bilang ke teman-teman, kayaknya masalah kita juga, kita nggak sopan datang sini, datang Kayak orang belagu. kayak orang lagu nyanyi. Lihat orang main gamelan gak ada punten-punten. Emang sebenarnya masalah kita sih nggak ada sopan santunnya. Jangan ditiru teman-teman. Udah ya, Itu doang sih. itu doang. Itu Tidur. Berarti habis itu balik tuh. Balik. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Alhamdulillah. Nggak ada Nggak mimpi ada. buruk dan sebagainya. Kejadian nggak ada sih. Kamu nggak ada? Nggak ada. Aman. Paranoid juga enggak. Enggak. Ini. Lanjut kami. Berarti habis. Tapi laknat sih. Gue masih apa ya? Masih bukan gue nggak bisa menerima dengan logis, tapi gue masih berpikir kenapa ibu-ibu sendirian di tempat yang masih banyak pohonnya, komplek yang tergolong sepi, harus melatih skill gamelannya di malam hari. Revisi bro, bukan ibu-ibu. Cantik orangnya. Masa? Bangsa. Itu kalau gue di sana abis itu. Cantik bro. Oh soalnya udah punya pacar ya waktu itu aku ya. Soalnya. Iya sih. tapi Iya. Emang ya kita kalau mikirin kayak gitu, ini kenapa harus kayak gini? Apakah memang itu adalah budaya atau tata cara bermain gamelan, atau memang dia punya sensasi tersendiri, misal fetisnya memang di jam-jam segitu, Banyak kalau nonton komen ya. Klarifikasi. atau jangan-jangan itu emang banyak hantunya nonton deng 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 deng. Makanya kalian diiringin tuh pas datang karena kalian gak bayar tiket. Satu ngikut ya. Kayak daun bayarnya ntar. Kacau. Ya, itu aja sih. Itu pengalaman yang benar-benar bikin teriak. Sisanya lewat aja tuh setan. Gak seluruh kamu lo. Hah? Komplek lo dikelilingi. Iya sih. Gelap juga kan. Batas waktu. Enggak mungkin dong, bukan alasan Anda gelap, tapi alasan Lelah Anda juga. sudah ripuh, bro. Dia yang nantang dikasih kejut ripuh, ringkih. Nah terus tuh gua sempat kan ya dulu lu cerita nih ke gua nih, yang lu ngelihat Enggak part 2 nih. enggak, Oh. langsung aja. Yang lu ngelihat cewek, ya gimana ya? Lu ngontrak di rumah, di tempat perkuliahan lo kan, lo ngontrak di area kota tersebut, yang lo cerita lo ngelihat cewek jalan miring, yang ternyata kakak lo juga ngelihat hal yang sama.